Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi ya dengan kakak. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak harap kalian semua kabarnya baik-baik semua dan juga tetap semangat ya dalam melakukan proses pembelajaran ini. Dan dalam kondisi yang seperti ini, kakak juga berharap kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan pagi ini, izinkan kakak untuk melanjutkan materi mengenai persamaan kuadrat ya. Nah, kemarin kita sudah membahas pengertian, bentuk umum, dan pengertian akar dan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, tapi kemarin kita dalam menentukan akar persamaan kuadrat hanya sampai melengkapkan kuadrat sempurna. Hanya memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat sempurna. Masih ada satu cara lagi, yaitu dengan rumus kuadratik, atau yang lebih dikenal dengan rumus ABC. Nah, untuk mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, kita dapat melakukannya dengan rumus kuadratik. Nah, apa itu rumus kuadratik? Nah, rumus kuadratik ini berbentuk seperti ini ya, x1,2, atau itu x1 atau x2 ya. Rumusnya adalah min b ditambah akar dari min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Ini untuk bentuk persamaan umum kuadratnya seperti ini ya. C sama dengan 0. Nah, lalu nilai dari b kuadrat min 4ac ini biasa disebut dengan nilai diskriminan yang akan diberi simbol d besar ya. Nah, ini untuk saat ini kalian tidak apa-apa mengingatnya D sama dengan B kuadrat min 4AC saja. Namun di pertemuan selanjutnya nanti akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai diskriminan. Mengapa diskriminan menjadi penting di persamaan kuadrat, tapi masih nanti ya. Untuk saat ini kita hanya mengetahui D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, sehingga rumus kuadratik ini kita dapat tuliskan sebagai seperti ini. Min B plus minus akar D per 2A. Ini hanya untuk lebih mudah saja kalian mengingatnya ya. Rumusnya kan jadi lebih simple, jadi lebih sedikit, lebih ringkas. Nah, langsung saja mungkin kita ke contohnya ya. Kita tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min x min 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Penyelesaiannya, nah dari soal kita tahu bahwa A-nya sama dengan 1, dan untuk B-nya sama dengan negatif 1, sedangkan C-nya sama dengan negatif 6. Nah, jadi kita bisa mencari nilai diskriminan terlebih dahulu, di mana diskriminan atau D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan, kita tahu B-nya negatif 1, maka jadi negatif 1 kuadrat dikurang 4AC. 4 dikali 1 dikali negatif 6. Kita tahu bahwa negatif 1 kuadrat adalah 1 dikurang negatif 24 ya. Ini hasil dari sini ya. Negatif 4. Nah, negatif menjadi 1 ditambah 24 ya. Sehingga menjadi 25 D-nya. Nah, jadi akar-akarnya adalah min B plus minus akar D per 2A. Tadi B-nya adalah negatif 1, min dikali min 1 plus minus akar 25 dibagi 2 kali 1. Nah, jadi seperti ini ya. Min kali min kan jadi positif, plus minus akar 25, kita tahu bahwa akar 25 adalah 5, 2 kali 1, 2. Kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, sehingga X-nya sama dengan 1 ditambah 5 per 2, atau X sama dengan 1 dikurang 5 per 2. Ini plus minus itu maksudnya seperti ini ya. Ada yang menjadi positif, ada yang menjadi negatif. Sehingga didapatkan X-nya adalah 3 atau X sama dengan 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Sekilas mungkin dengan rumus ini lebih mudah dibanding rumus kuadratik, lebih mudah dibanding cara memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Tapi rumus ini biasa kita gunakan untuk memfaktoran persamaan kuadrat yang tidak bisa kita faktorkan. Persamaan-persamaan kuadrat yang sulit untuk difaktorkan, maka untuk mempermudah kita dapat melakukan rumus ABC ini. Oke. Kakak harap kalian memahami materi ini. Nah, selanjutnya menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat. Nah, menyusun persamaan kuadrat ini ada dua cara ya. Yang pertama, jika yang diketahui adalah akar-akarnya. Dan cara yang kedua, jika yang diketahui adalah jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Terlebih dahulu kita akan bahas jika diketahui akar-akarnya. Jadi kita harus, jika sebelumnya di pertemuan kemarin, diketahui persamaan kuadratnya. Kita tahu persamaan kuadratnya adalah sekian. Lalu yang kita cari adalah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, sekarang dibalik. Yang diketahui adalah akar-akarnya, dan yang kita cari adalah persamaannya. Oke. Nah, ini pertama jika diketahui akar-akarnya, maka kita
persamaan kuadrat dapat dibentuk dengan rumus seperti ini. X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Ini jika akar-akarnya adalah X1 dan X2 ya. Ini permisalan saja. Jika kemarin kita pakai P dan Q, sekarang kita pakai X1 dan X2. Ini hanya permisalan ya. Nah, contoh soalnya ya. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 2 dan 6. Nah, di sini soalnya seperti ini. Kita disuruh mencari persamaan kuadratnya. Akar-akarnya sudah kita ketahui. Nah, langkah awal penyelesaiannya kita tulis saja dulu yang diketahui. Kita ketahui kan akar-akarnya negatif 2 dan 6. Maka kakak misalkan saja X1 sebagai negatif 2 dan X2 sebagai 6. Lalu langsung saja kita masukkan ke rumusnya ya. Ketika kita masukkan ke rumusnya, X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan tadi X1-nya adalah negatif 2, maka menjadi ini. Dan untuk X2-nya adalah 6, maka menjadi seperti ini. Nah, jangan lupa untuk bentuk X plus 2 dikali X min 6 sama dengan 0, ini bersifat distributif. Jadi, pada saat kalian melakukan perkaliannya, kita lakukan distribusi terlebih dahulu ya, menjadi seperti ini. Nah, jadi kita kalikan dulu X dikali X menjadi X kuadrat, lalu X dikali min 6 jadi min 6X, lalu ini 2 dikali X jadi plus 2X, 2 dikali negatif 6 jadi negatif 12 sama dengan 0. Seperti yang ada di sini ya. Nah, lalu ini min 6X ditambah 2X bisa kakak tuliskan menjadi negatif 4X. Jadi, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 4X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Ini mudah ya, jika yang diketahui akar-akarnya. Nah, selanjutnya, jika yang diketahui adalah jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita misalkan ada suatu persamaan kuadrat seperti ini ya, bentuk umum persamaan kuadrat ya. Nah, akar-akarnya itu berupa X1 dan X2. Tadi dari rumus kuadratik kita tahu bahwa X1 adalah negatif B plus akar D per 2A, dan untuk X2-nya min B min akar D per 2A. Nah, jadi penjumlahan akar-akarnya atau X1 ditambah X2 bisa kakak tuliskan menjadi seperti ini. Nah, dengan penjumlahan pecahan biasa ya, kita bisa tuliskan karena penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, ini akar D dikurang akar D. Hilang ya, menjadi 0 ya, akar D dikurang akar D. Sedangkan ini negatif B dikurang B menjadi negatif 2B per 2A. Ini bisa kakak coret ya, 2-nya menjadi min B per A. Itu untuk penjumlahannya. Bagaimana dengan perkaliannya? Nah, hasil kali kedua akarnya adalah sama ya, perkalian X1 kali X2 menjadi seperti ini. Nah, untuk perkalian kan langsung ya, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Menjadi seperti ini ya. B kuadrat min D. Ini per 4A kuadrat. Oke. Nah, kita pecah. D tadi kita tahu bahwa D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi kakak bisa tuliskan menjadi seperti ini. D-nya kakak ubah menjadi ini. Nah, jangan lupa jika seperti ini berlaku distributif lagi ya perkaliannya. Jadi seperti ini. Makanya di bawahnya menjadi min B kuadrat. Ini min kali min jadi positif ya, 4AC. Min B dikurang B kuadrat dikurang B kuadrat hilang, tersisa 4AC. Nah, di sini sama-sama bisa kakak coret 4-nya, lalu A-nya juga kakak coret dengan pangkatnya ya. Menjadi sisa C per A. Jadi kesimpulannya, kita dapat menyimpulkan bahwa, ini ya yang penting. Nah, penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat itu, jika dijumlahkan atau X1 ditambah X2 akan menghasilkan min B per A. Sedangkan hasil kalinya adalah C per A. Oke, untuk lebih mudah mungkin kita langsung saja ke contoh soal ya. Nah, diketahui persamaan X1 ditambah X2 sama dengan 7 dan X1 dikali X2 sama dengan 10. Tentukan persamaan kuadratnya. Mudah saja ya. Kita sudah tahu bahwa X1 plus X2 sama dengan 7. 7 itu bisa kakak tuliskan menjadi 7 per 1 ya. Dan X1 dikali X2 sama dengan 10 per 1. Bisa kakak tuliskan seperti ini. Nah, tadi ya, kan kita tahu bahwa X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Dan X1 dikali X2 adalah C per A. Nah, di sini kita lihat ya, A-nya sudah sama ya. A-nya sudah sama. Nah, jika sudah sama, maka kita bisa langsung menarik kesimpulan A-nya sama dengan 1 ya. Nah, untuk B-nya, ingat tadi rumus X1 plus X2 itu min B. Sedangkan di sini 7. Maka B-nya adalah negatif 7. Dan C-nya adalah 10. Bisa dilihat di sini ya. Nah, kita sudah dapat nilai A, B, C
Jadi persamaan kuadratnya, kita tahu bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Langsung kita masukkan saja angka-angka tadi. Ini menjadi x kuadrat min 7x ditambah 10 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk soal yang seperti ini ya, contoh lain. Jika alfa dan beta, nah ini beda ya. Jadi permisalan tadi jangan kalian pusingkan ya, x1, x2, p, dan q. Atau seperti ini, alfa dan beta. Intinya dia adalah akar-akar persamaannya. Alfa dan beta adalah akar-akar persamaan dari 2x kuadrat min 4x dikurang 12 sama dengan 0. Tentukan nilai-nilai berikut ini. Yang pertama adalah alfa ditambah beta, yang kedua adalah alfa kali beta, dan yang terakhir adalah alfa beta kuadrat ditambah alfa kuadrat dikali beta. Nah, untuk penyelesaian yang poin A, mudah ya. Untuk alfa tambah beta tadi kan rumusnya min B per A. Kita lihat saja di sini. Nah, di sini kita tahu bahwa A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 4, sedangkan C-nya sama dengan min 12. Jadi untuk min B per A menjadi min dari negatif 4 per 2. Menjadi 2. Selesai untuk alfa tambah beta. Lalu untuk alfa kali beta, yaitu C per A ya rumusnya. Sehingga menjadi C-nya kan min 12 ya, negatif 12 per 2. Menjadi negatif 6. Nah, sedangkan untuk poin C ini, untuk alfa kali beta kuadrat ditambah alfa kuadrat dikali beta, ini cukup rumit ya, karena tidak ada rumusnya. Kita hanya mengetahui alfa ditambah beta dan alfa kali beta. Untuk bentuk yang ini, kita tidak tahu ini rumusnya. Nah, itu, untuk mempermudah kita bisa merubah rumus ini menjadi rumus yang seperti ini ya. Mengapa? Karena ini ya, alfa beta kuadrat ditambah alfa kuadrat beta. Ini bisa kakak tuliskan menjadi alfa dikali beta sama dengan alfa dikali alfa, ditambah alfa dikali beta. Lihat, di sini sama-sama memiliki alfa beta dan alfa beta, maka bisa kakak keluarkan alfa betanya. Tersisa yang di dalam kurung beta ditambah alfa. Karena penjumlahan, maka kakak bisa menukarnya menjadi alfa tambah beta. Seperti ini. Nah, ini ya, asalnya ya. Ya sudah, kita tahu tadi alfa kali beta adalah negatif 6. Sedangkan alfa tambah beta adalah 2. Tinggal kita kalikan saja negatif 6 dikali 2 menjadi negatif 12. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini bentuk yang cukup rumit ya. Contoh soal yang cukup rumit. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan ini, 2x kuadrat min 14x ditambah 12 sama dengan 0. Sekarang, kita cari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa tambah beta dan beta ditambah 2. Alfa tambah 2 dan beta ditambah 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, dari persamaan yang pertama ini, persamaan 2x kuadrat min 14x ditambah 12 sama dengan 0, kita dapat nilai A 2, B-nya negatif 14, dan C-nya sama dengan 12. Lalu kita bisa langsung cari untuk nilai alfa plus betanya adalah 7, dan alfa betanya sama dengan 6. Nah, itu kan tadi untuk yang akar-akarnya adalah alfa plus beta. Nah, sekarang yang dicari adalah jika akar-akarnya alfa plus 2 dan beta plus 2. Jadi kita cari dulu jumlah dan hasil kali dari akar-akar ini. Nah, sama seperti tadi ya. Ini tinggal kita ubah saja menjadi alfa plus 2 ditambah beta plus 2. Kan tadi sebelumnya alfa plus beta. Seperti ini. Nah, sedangkan sekarang yang baru yang kita butuhkan adalah alfa plus 2 dan juga beta plus 2 ya. Nah, pertama kita jumlahkan dulu ini akar-akarnya. Menjadi seperti ini. Alfa plus beta ini menjadi alfa plus beta ditambah 4 ya. Sama dengan, kita tahu bahwa alfa plus beta tadi dari yang di atas adalah 7. Maka bisa kakak ubah menjadi 7 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, sedangkan untuk hasil kalinya, alfa plus 2 dikali beta plus 2, jangan lupa ini bersifat distributif ya. Jadi harus kita distribusikan. Nah, ini menjadi alfa beta ditambah 2 alfa ditambah 2 beta ditambah 4. Nah, ini juga bisa kakak tuliskan menjadi alfa beta ditambah karena sama-sama punya 2, maka bisa kakak keluarkan 2 dikali alfa plus beta ditambah 4 sama dengan, kita tahu tadi alfa plus beta adalah 6, alfa tambah beta adalah 7. Maka ini bisa kita tuliskan, nah didapatkan 24. Jadi, sehingga untuk persamaan kuadrat yang baru atau yang ditanya, kita peroleh A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 11, dan C-nya 24. Sehingga bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa plus 2 dan beta plus 2 adalah x kuadrat min 11x ditambah 24 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini, kakak cukupkan sampai di sini. Semoga kalian memahami materinya. Tetap semangat.
Jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihannya supaya kalian lebih lancar dan lebih memahami materi ini. Terakhir, kakak ucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.